Kalau di dalam sastra itu tidak dengan keramas, di dalam Purana itu disebutkan dengan mengucapkan nama suci beliau, sehingga hal-hal yang buruk tidak terjadi. Swastiastu, nama saya Iketut Mertamupu, yang lebih umum sering dipanggil Jero Mertamupu karena saya seorang pemangku. Saya berasal dari Songan Kintamani, tepatnya di Banjar Kaislem. Pada dasarnya itu setiap mimpi memiliki arti, tetapi banyak orang menganggap mimpi itu bunga tidur. Padahal sebenarnya setiap mimpi ada artinya. Akan tetapi anggapan orang itu tidak salah, karena orang itu tidak tahu arti mimpinya itu. Kalau dia tahu pasti tidak menganggap sepele dari mimpi itu sendiri. Ya, memang mimpi itu bukan sekedar pesan dari leluhur, dari dewata, bahkan dari Tuhan. Tetapi mimpi itu adalah sebuah petunjuk. Banyak orang beranggapan mimpi itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau buruk ditakuti, ada yang baik disenangi, kan gitu. Sebenarnya mimpi itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Tetapi petunjuk, dia adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi anggapan orang itu ada mimpi buruk, ada mimpi baik, kurang tepat. Lebih tepat itu adalah petunjuk akan terjadinya sesuatu, atau petunjuk harus melaksanakan sesuatu. Gitu. Mimpi boleh dianggap remeh, karena mimpi itu sebuah petunjuk. Anggaplah seperti dalam kenyataan. Kita ada nasihat nih dari orang tua. Ya boleh aja kita meremehkan nasihat orang tua, tetapi akan ada akibat-akibatnya ketika mengabaikan petunjuk itu. Kan kita kan sering dinasihati oleh orang tua. Kita abai nih sama petunjuk orang tua. Ya, timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kita menjalankan nasihat itu, walaupun itu petunjuk melalui mimpi yang perlu kita bedah itu, nah itu kita perlu kupas dan kita perlu jalankan. Bahkan walaupun kita tahu artinya, ketika salah menjalankan juga justru akibatnya kurang baik. Bahkan sebaliknya, nanti kita misalnya anggaplah nasihat akan terjadi sesuatu hal buruk. Ketika itu baca secara detail mimpinya, itu bahkan dari hari mimpinya, kita tahu akan terjadi sesuatu sebab musababnya. Ketika kita sudah tahu, kita lakukan pencegahannya. Maka apa yang dikatakan mimpi bermakna buruk akan menjadi baik karena melaksanakan petunjuk itu. Nah, begitu sebaliknya, ada petunjuk baik, misalnya mimpi diberi madu. Madu artinya manis, berarti hal yang baik, artinya bisa dapat rezeki. Tetapi kita tidur diam ya nggak dapat apa-apa. Manis berarti akan mendapat sesuatu yang baik. Kita mungkin ada menawarkan orang untuk melakukan sesuatu, ya kita ambil cepat gitu. Nah, petunjuk ini kita bisa pernah bahwa petunjuk itu berasal dari Kanda 4. Itu yang pernah saya terima dari pesan mimpi. Bahwa ternyata mimpi itu berasal dari Kanda 4. Jadi pesan itu disampaikan melalui Kanda 4, dan Kanda 4 itu menerima petunjuk dari pihak lain. Misalnya dari leluhur, dari almarhum orang-orang tua kita yang sudah meninggal, atau dari saudara yang sudah meninggal, dari betara kawitan, bahkan dari para dewa, bahkan dari Tuhan itu. Ya itu simbol-simbolnya kita harus tahu simbolnya. Oh, mimpi ini datangnya dari mana? Itu bisa dilihat dari hari mimpinya, bisa dilihat dari simbolnya. Misalnya ini nih, simbol datang dari Tuhan itu adalah dari petunjuk dari seorang ayah atau dari seorang ibu. Kenapa artinya Tuhan? Ini harus kita tahu dasar-dasar mimpi itu dari pangkalnya itu apa sih mendasari kok bisa diartikan mimpi itu, mimpi ayah atau ibu itu jadi Tuhan. Karena gini, dalam kepercayaan di Bali itu, Batara yang guru itu dimaknai sebagai orang tua. Nah itulah orang tua itu Batara yang guru. Batara yang guru itu Tuhan, Siwa dan Durga. Itu orang banyak salah kaprah tentang Batara yang guru. Menganggapnya itu leluhur kita yang laki dan perempuan. Tidak.
yang dimaksud Batara yang Guru itu adalah Imeme I Bapa, yaitu Pulsa Pradana, Pulsa Prakrti, yaitu ayah dan ibu, ayah alam semesta dan ibu alam semesta, yaitu Siwa Durga, Siwa Pertiwi, Siwa itu akasa, Durga itu Pertiwi, itu nama lainnya, walaupun seolah-olah Durga itu mengerikan, padahal sebenarnya sama aja, atau dalam film-film itu disebut Parwati gitu. Kalau dari manusia itu biasanya dengan simbol-simbol yang tidak terlihat atau simbol-simbol orang lain. Misalnya ada orang yang berniat buruk kepada kita. Itu kita mimpi digigit anjing, kan tidak jelas siapa dari siapa gitu. Tapi biasanya itu diberikan kode-kode dengan nama orang. Misalnya anggaplah si Widi gitu, dipanggil Dana gitu bisa. Padahal yang dimaksud Widana gitu misalnya, padahal orang lain yang serupa namanya. Orang dengan yang serupa dengan nama orang yang dalam mimpi itu. Padahal tidak benar orang itu yang mencelakai kita, tetapi itu dijadikan simbol. Atau contoh nih, kita ada punya teman namanya dipanggil guru lah misalnya, itu dipanggil guru R gitu. Ternyata dalam mimpi itu hendak misalnya bawa anjing dan hampir menggigit kita. Padahal maknanya dari Batara yang Guru gitu, karena guru artinya Batara yang Guru. Atau seorang dosen nih, kita punya seorang dosen, dosennya marah-marah kepada kita, itu pertanda buruk, karena itu murka dari Batara yang Guru. Itu simbol-simbolnya seperti itu. Kalau dari manusia ya gitu juga, simbol-simbol yang tersamarkan, karena mungkin maksudnya beliau kan tidak mengajarkan kita untuk dendam kepada seseorang, tidak perlu tahu dari siapa yang mencelakai kita, yang penting kan kita taat berbakti kepada beliau. Saya bukannya gimana, sering ada orang yang hendak mencelakai itu, tetap diajarkan untuk misalnya pernah taburkan bunga kepada Batara yang Guru, gitu dalam petunjuk dalam mimpi. Ya saya tidak perlu tahu dari siapa yang hendak mencelakai, walaupun dengan kode-kode itu sudah mengerti, tapi kita tetap bakti kepada beliau, pasti hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Begitu sampai pasti hancur gitu. Kalau dari makhluk-makhluk yang ya misalnya jin lah itu misalnya, yang pada umumnya kalau di tempat saya disebut saungi, kalau di tempat lain mungkin ada istilah-istilah lain. Intinya itu adalah interaksi dengan makhluk yang makhluk-makhluk di tempat keramat itu kan sering sekali mengambil simbol ular itu sering bermakna jin. Nah, kemudian simbol-simbol orang juga, bahkan dengan orang-orang yang kita kenal, dia memunculkan diri sebagai orang yang kita kenal. Jin itu sebenarnya tidak bisa kita lihat rupanya, tetapi dia bisa kita lihat dengan simbol-simbol orang, simbol-simbol hal-hal lain gitu. Cuman ya itulah hal-hal mistis seperti itu tidak bisa kita langsung lihat secara kasat mata. Dia hanya bisa lihat pakai simbol. Misalnya lihat orang itu, lihat Anu, padahal kan kok ada si Anu di sana, padahal bukan, itu simbol-simbol jin. Kalau gangguan-gangguannya itu ya munculnya lebih sering ya muncul sebagai orang yang tak dikenal, kadang munculnya sebagai ular gitu. Itu salah satu contohnya, banyak simbol-simbol jin itu. Cuman ya salah satu yang paling sering muncul yaitu ular dan manusia yang tak terkenal atau orang yang dikenal. Itu mengatakannya kita hati-hati untuk mencurigai orang gini-gini gitu-gitu. Hati-hati itu, karena bisa jadi itu adalah gangguan dari jin gitu. Kalau untuk melakukan sesuatu terkait untuk mencegah terjadinya mimpi buruk itu misalnya, itu bukan dengan keramas, bukan, itu kurang tepat sih. Walaupun memang ada, bukan, kalau di dalam sastra itu tidak dengan keramas. Di dalam Purana itu disebutkan dengan mengucapkan nama suci beliau, sehingga hal-hal yang buruk tidak terjadi. Ya seperti saya sampaikan itu, mimpi yang terkait hal-hal buruk, misalnya saya pernah dikejar ular mau dipatuk dan kena saya dipatuk. Setelah sadar, panas badannya gitu kan. Nah setelah itu lagi kembali mimpi dan mimpi mengucapkan nama suci beliau, sedia kala sembuh, sedia kala.
setelah mimpi mengucapkan itu. Nah, itu makanya kita harus rajin-rajin mengucapkan nama suci beliau. Misalnya berjapa, itu kan bisa menghindarkan kita dari malapetaka. Ada juga di dalam lontar itu disebutkan untuk menghindari hal-hal yang buruk dari mimpi itu dengan potong kuku. Gitu. Kalau dengan keramas itu di Bali sih sebenarnya nggak ada itu petunjuknya di situ. Yang ada di dalam lontar adalah potong kuku gitu dan dibuang ke laut gitu. Sebenarnya tapi hal itu kurang efektif. Karena kalau misalnya itu hal yang tidak baiknya datang dari susunan, bukan susunan sih sebenarnya, tapi dari balancangan hidup betara. Misalnya ada sesuatu yang salah dengan kita, salah dengan penempatan pelinggih, pemali dan lain sebagainya, itu kan bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik. Itu justru cari solusinya. Makanya pertama ini harus diartikan. Harus diartikan mimpinya apa sih artinya dan penyebabnya dari mana, solusinya apa. Nah, ketika kita lakukan solusinya itu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Misalnya gini nih. Misalnya kita mimpi ada orang mengejar kita. Dia mengejar kita karena kesalahan kita dikejar oleh pemangku nih, atau biar lebih gampangnya kita dikejar oleh pemangku suatu pura. Kita karena dikejar, dia mau menagih hutang gitu. Kita dikejar karena menagih hutang, katanya kita harus bayar hutang gitu. Arti mimpi itu berarti kita pernah punya hutang kepada beliau. Itu pemangku kan artinya maknanya susunan. Dari mana asal orang itu? Berarti dari sekitaran di sanalah kita punya sesangi. Misalnya nih ada orang dari sekitaran Pura Ulundanu gitu misalnya. Dia datang dari sini ngejar-ngejar kita karena saya punya utang nih. Itu kan sebenarnya kan kurang baik pertandanya itu. Berarti kita kan harus melakukan pertama artikan artinya bahwa kita punya sesangi yang belum terbayarkan. Makanya bayar sesangi itu maka tidak akan terjadi apa-apa. Makanya solusinya gitu. Pecahkan artinya, dapatkan solusinya dan tidak akan terjadi apa-apa. Begitu juga dengan makna-makna yang baik. Misalnya mimpi diberikan susu kan manis artinya, berarti akan mendapat rezeki. Jadi ketika ada suatu pekerjaan yang berkesempatan kita lakukan, ya kerjakan, pasti akan membuahkan hasil, berarti sudah ada restu dari beliau gitu. Kalau kita misalnya sudah mimpi dapat mendapat susu nih, tapi kita tidak melakukan apa-apa, ya sia-sia, ya rugi, nggak sesuai dengan harapan. Nah, misalnya contohnya ini contoh mimpi saya. Saya mimpi berada di hutan. Di hutan itu melihat rumah lebah dan di dalam lebah itu banyak ada madu. Nah, di dalam madu itu ternyata ada tabuan atau tawon. Nah, itu tawon ketika saya mau ngambil madunya itu diincerlah oleh tawonnya gitu dan dikejar oleh tabuannya itu sampai lari saya gitu. Karena lari berarti saya menghindari madunya itu. Nah, itu terbangun. Kemudian saya artikan gini, bahwa akan datang rezeki. Itu madu artinya yang manis, manis artinya rezeki. Nah, kemudian berarti ada hal yang baik harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus segera kita kerjakan. Tabuan itu yang mengincar, ngincar artinya diincar. Tabuan arti tabuana. Kalau dalam bahasa Songan tabuana itu artinya waktunya. Berarti waktunya kita mengincar sesuatu yang sudah kita rencanakan dan akan membuahkan hasil. Kalau lari ya tidak akan dapat apa-apa. Itu artinya karena saya lari itu. Makanya saya berencana kembali sebenarnya dalam mimpi itu. Nah, itu saya kembali dan dalam kenyataan berarti kan harus saya melakukan sesuatu akan membuahkan hasil. Itu. Jadi kalau misalnya saya terus lari dan tak kembali, berarti saya tidak akan mendapat apa-apa. Dan tabuana artinya waktunya. Gitu.